orang yang nggak jago pengetahuan teknis, tapi kok bisa jadi director. Nah, ini menunjukkan bahwa customer sebenarnya lebih percaya kepada orangnya dibandingkan isi produknya, Bu. Jadi cara jualan yang paling gampang salah satunya adalah Nah, sahabat sales, kita mau bahas buku lagi nih. Banyak loh buku-buku menarik tentang selling ya. Ini bisa menjadi pengetahuan juga nih buat kita sebagai sales ya, teman-teman sales. Nah, kali ini kita mau bahas bukunya dari Nick Morgan. Nick Morgan ini membahas buku tentang Trust Me, 4 Steps to Authenticity and Charisma. Wih, apa ini ya? Oke, langsung aja kita tanya sama Coach Arif. Halo Coach. Hai. Ya Coach, kita mau bahas bukunya Nick Morgan nih. Yap. Ini maksudnya apa nih Coach? Authenticity. Kita kan kalau bicara mengenai sales kan ya. Sales itu kan bukan cuma sekedar percaya orang yang bukan percaya hanya pada produknya, tapi percaya kepada salesnya. Ya, betul. Bahkan kalau Bu Ana mungkin masih ingat gitu ya, dulu kita pernah jualan ke salah satu perusahaan yang cukup besar, perusahaan semen, yang perusahaan besar, dan saya pernah menemukan juga ada satu orang, waktu itu masih GM, yang sebenarnya kalau saya bilang product knowledge-nya nggak jago-jago amat, tetapi dia berhasil menjadi director dengan orang yang sangat pede luar biasa. Padahal pengetahuan teknisnya dia nggak jago. Nah, pengetahuan teknis yang jago siapa? Tangan kanannya dia. Atau adalah manajer di bawahnya dia. Kok bisa orang yang nggak jago pengetahuan teknis, tapi kok bisa jadi director? Nah, ini menunjukkan bahwa customer sebenarnya lebih percaya kepada orangnya dibandingkan isi produknya, Bu. Jadi cara jualan yang paling gampang salah satunya adalah percaya sama orangnya dulu. Baru percaya dengan produknya. Nah, oleh sebab itu, buku ini ngebahas bukan tentang skill sellingnya, bukan tentang skill bagaimana caranya dia mempengaruhi orang, tetapi cara body language tubuhnya dia yang membuat orang tertarik sama dia. Makanya kenapa judulnya kan ada Trust Me, 4 langkah untuk Untuk authenticity. Berarti kan authenticity itu kan artinya otentik ya, otentik seperti aslinya dan sebagainya, dan bagaimana caranya menjadi seorang yang berkarisma. Nah, buku inilah yang mempengaruhi seorang jadi tertarik untuk membeli. Ini mirip kayak bukunya Jeff Blount yang judulnya People Buy You. People membeli kamu, bukan membeli produknya, gitu loh gambarannya. Ya, bisa jadi juga mungkin si sales ini dia tahu kalau produknya memang bagus, cuman secara teknis memang mungkin butuh ini ya. Betul. Nah, yang penting adalah bagaimana caranya kita orangnya percaya sama kita bisa ngejelasin produknya. Jadi kalau bahasa saya, kalau saya ingat dulu, mungkin kalau gambarannya saya ingat cerita tentang motor Harley, Bu. Jadi motor Harley Davidson itu hampir tidak bisa dijual. Tetapi produk itu akhirnya bisa menjual karena sebenarnya kadang-kadang produk Harley itu tidak bagus. Udah mana berisik suaranya, bensinnya boros, harganya juga mahal. Nah, kalau mau mobil motor-motor Jepang. Nah, supaya dia menang, maka satu-satu jalan adalah mereka dulu yang punya istilahnya yang buat pabriknya percaya bahwa produk itu bagus banget. Dia percaya, saking percayanya, makanya kalau bisa dikatakan gini, mungkin dia kalau ditanya, apa kelebihan produk itu, mungkin dia nggak bisa ngomong. Tapi dia hanya bisa ngomong, gue cinta banget sama nih produk. Karena gue percinta banget sama nih produk ini pasti bagus, lu percaya aja sama gue. Pasti bagus. Nah, orang jadi beli karena itu. Sama mirip kayak logika guerrilla marketing, Bu. Kalau ibu pergi ke satu tempat, mau cari tempat makan itu tempat makan itu enak apa enggak, ibu ngeliat tempatnya ramai apa enggak. Nah, tempat ramai diasumsikan enak. Itu artinya karena trust me-nya itu yang dibangun. Nah, itu makanya. Jadi makanya disinilah yang kita kasih gambaran bagaimana mereka trust dulu kepada kita, bukan ke produknya dulu. Produk itu nomor 2. Yang penting dia trust sama orang yang ngomong, trust percaya bahwa ketika kita deliver adalah sesuai, udah, maka itu yang akan dipercaya. That's it, selesai. Gitu, Bu. Nah, kita bahas lebih dalam ya. Nah, ke dalam ini kita bahas yang gimana? Nah, ini menarik, Bu. Jadi, karena kita tahu nih, kebanyakan menurut beberapa penelitian, orang percaya segala sesuatu itu bukan karena produknya, tapi karena orangnya pribadi. Nah, misalkan contoh yang paling gampang. Ada kata kunci yang oleh Nick Morgan, si penulis buku ini, ngomong tentang ketidakselarasan. Ketidakselarasan mungkin bahasa yang sederhananya gimana ya? Contohnya mungkin kayak gini, Bu.
saya ngomong makanan ini enak, tetapi body language-nya nggak sesuai. Misalnya dia makan, oh ini enak nih, Misalkan gitu ya, mungkin rasanya nggak enak. ekspresi gitu, oh ini enak gitu. Ini mau ekspresi gitu. Atau cuman gitu kan ya, atau dia makan berkeringit dan sebagainya. Makanya kadang-kadang si video editornya ngeditnya gila-gilaan tuh supaya kelihatan makan tuh enak banget gitu. Nah, sometimes jadi itu yang jadi Kalau kelihatannya ekspresi kan nggak bisa diedit, Coach. bisa, Bu. Tinggal makannya disorot terus gambarnya dihilangin kan? Atau dibikin kan dibikin pakai itu kan bisa kan? Yang durasinya tadinya cuma durasinya ada 3 menit dipotong cuma 1 detik misalkan. Nah, itu bisa aja bukan bisa diakalin. Nah, yang penting adalah bagaimana mereka bisa menyajikan bahwa itu menjadi enak gitu istilahnya. Nah, itu yang disebut tidak selaras. Tapi dalam isunya itu kan di dunia sosial media. Di dalam dunia nyata kan nggak bisa gitu, Bu. Iya. Ibu misalkan meeting sama seseorang, ibu bilang, produk kami ini bagus, tapi ibu sendiri ragu. Kayak apa ya kalau istilah saya? Kemarin saya ada nonton sih, Mungkin dari nada suaranya. mungkin ada suara, mungkin body language-nya nggak sengaja, mungkin bahasa tubuhnya nggak sesuai, atau kayak gini deh, mungkin kalau pernah nonton, suaranya bagus banget, padahal nggak bagus. Kan kelihatan tuh yang dari cara ngomongnya kan. Nah, suaranya bagus banget. Kayak atau contoh mungkin yang pernah saya dengar, saya pernah dengar ada satu meeting. Ini ada satu buah meeting. Ketika meeting itu, saya mendengarkan ketika dia presentasinya kayaknya biasa banget. Biasa banget. Terus orang yang membawa MC-nya ngomong, wow, topiknya bagus banget. Benar-benar mencerahkan. Itu kan kelihatan tuh. Tidak selaras. Sama yang dia omongin, sama yang terjadi itu tidak selaras karena bahasa tubuhnya kan bisa ada juga gini, Coach, kalau misalnya dia mau support yang udah tampil gitu kan, dia ibaratnya dia ngomong gitu supaya orang itu nggak kecil hati. Iya, tetapi kalau mama ibu mau menawarkan sebuah produk, kalau ini menawarkan produk ya, betul, kalau itu kan kondisinya beda ya. Tapi itu juga bahaya, Bu. Dalam konteks untuk mensupport dia berhasil. Tapi dalam konteks kalau kita mau menunjukkan kepada halayak orang banyak, jadi tidak menarik. Jadi kalau bahasa saya, itu kan konteksnya support ya. Nah, tapi kan konteks kita berbicara bukan itu. Maksudnya ketidakselarasan. Jadi kalau kita mengatakan barang ini bagus, kita pede, kita yakin banget ini bagus, selesai. Gitu ya. Jadi pede. Bahkan kayak contoh, mau kehilangan order pun, I don't care. Karena kenapa? Kita percaya produk kita bagus. Titik. Anda mau nego kayak apapun harga, silakan. Mungkin itu, this is not my game. Ini bukan permainan kita. Nah, jadi maksudnya kan kita nggak bisa jualan ke semua orang kan, Bu. Gitu, itu maksudnya kayak gitu. Nah, itu yang disebut artinya selaras atau tidak selaras. Ketika ibu mengatakan, misalkan contoh, ibu bilang, makanannya enak banget gitu ya. Dalam konteks bukan tidak support. Tapi dalam konteks benar-benar ibu mengejual makanan. Tapi ibu sendiri meragukan makanan itu enak. Maka apa yang terjadi? Penjualan tidak terjadi. Ini mirip kayak Cimehong gitu, ingat Bu. Cimehong kalau makanan, nggak enak nih, kurang ini. Tapi ya ini yang besar harganya. Dia kan nekat tuh ngomong apa adanya. Tapi malah laku. Kenapa orang laku? Karena mereka percaya kejujuran. Itu disebut keselarasan. Ketika Anda menawarkan sesuatu yang tidak selaras, Anda sendiri meragukan itu barangnya bagus, maka itu yang tidak dibeli oleh orang. Kalau makanan misalnya rasanya nggak enak, pahit. Ini rasanya kayak gini, tapi kalau dimakan sama minum misalnya susu atau ada teman makannya gitu kali ya. Silakan. Jadi orang pikir memang rasanya begitu, tapi kalau combine dengan makanan lain mungkin itulah maka kata konteksnya adalah selaras. Jadi bisa nggak, walaupun kita nggak ngerti produknya, tapi ibu percaya diri dengan ngomong, tahu nggak, produk ini bagus banget. Saking bagusnya, nah, ketika kita bicara itu, orang langsung, gue percaya lo apa yang dia omong Bu Ana lo. Gak tau kenapa gue percaya tuh omongan dia. Itulah yang disebut keselarasan. Nah, kegagalan orang jualan adalah mereka nggak trust karena bahasa tubuhnya, ekspresi suaranya, itu nggak selaras dengan perkataannya. Maka kita jadi meragukan ini enak bener apa enggak, gitu loh Bu. Makanya kan kalau ibu ngeliatin kayak beberapa acara-acara makan mukbang, kan ibu bisa tahu ini beneran enak atau enggak. Kalau mama itu adalah orang yang pembawa baru, biasanya kita ragukan. Yang omongan dia enak, ternyata kita coba, enggak enak kan.
Nah itu maksudnya. Oh pernah coba tuh, memang Hmm. enak tapi harganya mahal banget. Itu gimana tuh coach? Ya itu kan nggak apa-apa kan. Tapi asal ibu bilang harganya ini memang mahal, mungkin tidak untuk semua orang beli. Kayak contoh nih, kemarin kan ada satu kalimat dia mengatakan kue lapis yang paling enak kue lapis siapa gitu disebut satu. Tapi harganya mahal banget. Mahal banget. Dia ngomong kue lapis yang enak adalah merek ini, titik udah. Tapi mahal banget ya. Jujur dong, selaras dong. Jangan ngomong kue lapisnya dia mahal, ya kan sama aja kayak ngomongin punyanya siapa namanya yang apa yang sekarang dirame yang donat mahal pinggan mambo, Oh iya. bener kan? Ya nggak? Nah itu maksudnya kayak gitu. Jadi artinya ketika orang bilang enak banget begitu dimakan, no, kan tidak selaras. Harganya sih kemahalan, udah gitu Iya, packagingnya gitu kan. exactly. Nah makanya maksud saya kayak gitu. Jadi ketika orang ditanya, pernah saya ingat banget, cuman mereknya saya lupa. Kue lapis yang paling enak, udah pasti merek ini, udah pasti enak. Dan bener memang enak, tapi harganya, Jadi pada saat ada orang jual kue lapis kayak gitu, kayak udah nggak worth it gitu loh, maksudnya gitu loh Bu Ana. Nah paham ya? Karena kenapa saya ngomongin tentang makanan, karena Bu Ana suka dengan makanan, makanya saya ngomong itu yang artinya selaras. Ya, kalau misalkan contoh sama aja kayak ibu cerita tentang film, tapi ibu nggak suka sama film itu. Ibu mau cerita apapun juga orang nggak percaya kan? Tapi kalau bilang film itu bagus dan ibu cerita itu bener-bener menggiurkan, itulah yang disebut namanya trust me. Orang percaya. Nah, kita masuk lebih dalam. Di dalam trust me ada 4 langkah yang harus dilakukan supaya orang jadi trust. Ya, apa saja? Yang pertama adalah present. Present itu artinya hadir. Hadir di sebuah lokasi. Saya ambil contoh, ketika saya misalnya ngobrol sama Bu Ana, kemudian saya pegang handphone, saya pegang handphone, sibuk sama ibu, yuk gimana Coach Arif? Tapi saya lagi sibuk sama handphone. So berarti saya present nggak? Enggak. Saya nggak hadir di situ. Saya nganggap ibu nggak penting buat saya. Nah, present adalah benar-benar do nothing, fokus kepada orang diajak ngobrol, lihat orangnya diajak ngobrol, Anda menanggapi dia merespon, oh ya, masa, dan sebagainya, itu adalah present. Nah, itu bagian yang penting yang pertama. Nah, bagian penting yang kedua adalah hangat. Dia punya nggak kehangatan? Bisa nggak dia misalkan ketika ngomong produk dia menanggapi, oh iya gimana tuh, boleh cerita-cerita. Kemarin kue-kuenya gimana tuh, lebih dalam. Nah, itu adalah warm yang diangkat. Nah, kebanyakan orang nggak ada, itu cuma basa-basi aja. Yang akibatnya maka kenapa orang nggak bisa dipercaya dari sebuah produk. Makanya kalau Bu Ana sering perhatikan, kalau saya ngobrol sama orang, saya kan jarang lihat jam tuh. Makanya sampai Bu Ana bilang, kok suka komplain kan, ini ngobrol sampai berapa lama sih, ini nggak bisa habis sih, berhenti. Nah kayak gitu, karena saya emang nggak ngeliat jam. Karena begitu saya ngobrol, selesai, lepas, udah ngobrol. Ngobrol to the point, selesai. Kalau ngobrol udah terlalu panjang-panjang ngalor itu, saya nggak tertarik. Apalagi nggak ada topik, udah pasti nggak tertarik tuh ngomong. Ya. Jadi present tapi tetap fokus dengan ini ya pembicaraan, jalurnya nggak jadi kurkol gitu ya? Nggak jadi kurkol dan sebagainya. Jadi intinya ya kurkol silakan, tapi intinya sesuai on topik gitu. Nah kedua hangat ya, hangat itu kan berarti menyambut dan sebagainya. Yang ketiga adalah punya power. Power itu maksudnya gimana Bu? Setiap kalau berbicara, body language-nya bergerak. Tangannya bergerak menyampaikan informasi, itu yang membuat orang lain percaya. Itu yang namanya power, body language. Kebanyakan orang kalau ngomong, tangan ditaruh, tangannya nggak gerak. Tapi itu memang melemahkan juga sih, energi turun gitu. Itu betul. Nah, dan bagian yang terakhir adalah bagaimana kita menselaraskan. Menselaraskan antara apa yang diajak ngomong, orang yang tertarik apa, kita menyambut. Itu kalau di teknik kenal menyebutnya passing leading, Bu. Bagaimana orang itu tertarik apa, kita bicara apa. Orang itu tertarik apa, kita bicara apa. Itu passing leading. Komunikasi dibangun dari 4 hal itu yang membuat orang percaya dengan kita, percaya dengan produknya, produk apapun yang Anda bawa, karena Anda yang ngomong, maka dipercaya. Bahkan kayak tadi, kalau di zaman dulu, ya tapi kayaknya Bu Ana tadi lupa, katanya nggak inget tuh. Dulu zaman dulu ada yang namanya LDP, ya, Last Day Production, yang dulu kalau sering banget ada film-film pendek dari, dia termasuk YouTube zaman-zaman dulu yang zaman ada Edozel, itu ada Guntur, ada Papau, ada banyak orang dan sebagainya. Mereka bikin production house dan sebagainya, dan bahkan masuk sampai film di bioskop dan sebagainya. Dia cerita, dia punya produk, nama produknya Hoto. Ya ini bukan promosi ya, produknya Hoto, itu produknya untuk nurunin berat badan.
Kenapa turun berat badan? Maksudnya kalau lapar ya minum itu Hoto aja, jadi nggak usah makan gitu loh. Nah, dia cerita ketika dia menawarkan Hoto, itu penjualannya bagus, tapi jauh lebih bagus ketika yang menawarkan itu si Guntur itu sendiri. Karena Guntur itu sudah terkenal di film LDP. Jadi ketika dia yang menawarkan, penjualannya langsung naik. Yang menariknya lagi dia cerita, apalagi dia cerita kisah bagaimana ngebangun bisnis Hoto. Nah, bisnisnya dibangunnya seperti apa, dan you know what, produknya laris. Saking larisnya, Bu, sampai ada penipu. Dibuat produk duplikat palsunya. Nah, kayak gitu ya, Bu ya. Nah, maksudnya apa ujung-ujungnya? Berarti kan sebenarnya produk apapun, kalau udah orang yang udah percaya sama Anda, kan produknya laku. Iya, mau asli mau enggak. Mau asli mau enggak, produknya bagus atau enggak, produknya itu ibu ngerti atau enggak, kan nggak penting. Ya kan kayak misalkan, Tas kan juga banyak, KW1, KW2. exactly, tapi kan tergantung siapa yang bawain. Betul dong? Ya enggak? Nah, itulah buku ini bahasnya semua. Baiklah, sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik juga ya kita bahas tentang bahasa tubuh gitu ya, istilahnya bahasa tubuh yang menunjukkan bagaimana supaya customer tuh bisa trust sama kita. Nah, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Baiklah, sampai jumpa lagi dengan buku-buku tentang selling menarik lainnya yang akan kita bahas di sini ya, sahabat sales. Dengan saya Ana Melani. Dan saya Konstantin Rizal, mengucapkan terima kasih, sukses buat dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.